Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini di bagian keempat kita akan membahas satu lagi variasi dari present value, yaitu present value perpetuity. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas yang non annual cash flow, yang investasi itu muncul ya bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Terus kemudian di annual cash flow kita belajar tentang bagaimana menghitung present value dari satu seri atau aliran arus kas yang rutin sesuai periodenya. Nah, kalau muncul di akhir periode atau akhir tahun itu masuk ke ordinary. Kalau yang dikeluarkan di awal tahun kita masukkan atau kita hitung dengan rumus NWT due. Nah, satu lagi perpetuity. Nah, di konsep perpetuity ini atau perpetuitas ini kita mendapatkan atau menemukan aliran arus kas yang kita belum tahu aliran arus kas ini sampai kapan gitu, perpetuity periodenya belum tahu. Nah, kita gunakan contoh untuk menjelaskan konsep perpetuitas itu dengan investasi saham preferen. Saham preferen itu kan besarannya tetap gitu ya, ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Bisa nominal, bisa persentasenya yang tetap. Nah, misalnya di sini kita mendapatkan dividen saham preferen itu 100.000 per lembar. Nah, kita mendapatkan dividen saham preferen 100.000 per lembar itu konsep perpetuitas, karena dividen saham preferen itu kan akan diberikan atau akan di transfer ke kita sebagai pemegang saham gitu ya, sepanjang perusahaan beroperasi, atau bahasa yang sering kita gunakan adalah perusahaan itu going concern. Asumsinya dia akan terus beroperasi. Nah, untuk menghitung berapa present value dari investasi saham preferen yang akan kita terima dividennya belum tahu sampai kapan itu tadi, kita gunakan konsep perpetuitas. Nah, misalnya nih kita dapat 100.000 per lembar tadi ya, terus diskon rate-nya, tingkat diskontonya 10%, kita hitung nilai investasi kita, berarti 100.000 dibagi dengan 10% sama dengan 1 juta. Nah, ini perpetuitas yang pertama, tidak ada growth. Nah, bagaimana kalau ada growth? Gimana kalau saham preferen tadi itu tumbuh 5% per tahun gitu ya. Jadi net income-nya misalnya tumbuh 5%, bisnisnya tumbuh 5%. Berarti kita gunakan rumus perpetuitasnya adalah 100.000 dividen saham preferen tadi ya dibagi tingkat diskonto 10% dikurangi dengan pertumbuhan yang 5%. Maka hasilnya adalah 100.000 dibagi 10% kurangi 5% sama dengan 5% ya, sama dengan 2 juta. Nah, kalau kita lihat, kalau nggak ada growth-nya kita akan mendapatkan 1 juta, tapi kalau ada growth-nya ya asumsinya berarti kan lebih banyak yang kita peroleh atau nilai investasi kita gitu. Maka nilai investasi kita menjadi 2 juta. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan konsep present value perpetuity, sama dengan PMT, payment, atau dividen saham itu tadi ya, contoh kita, aliran arus kas yang kita dapatkan dan belum tahu sampai kapan kita dapatkan aliran arus kas itu tadi, perpetuitas gitu ya, dan itu rutin kita dapatkan, dibagi PMT dibagi I discount rate-nya, atau kalau ada growth maka I-nya harus dikurangi dengan growth. Nah, demikian pembahasan present value perpetuity kita. Ya, kita akan teruskan di konsep future value di video berikutnya. Terima kasih.